warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana dengan NIM 242101010113. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang penting bagi mereka, terutama yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi dipengaruhi adalah dasar biologis dan juga pengalaman. Emosi berhubungan dengan bagian-bagian otak yang berkembang lebih awal, seperti sistem limbic dan juga batang otak. Pandangan fungsionalis menyatakan bahwa emosi bersifat rasional, bukan semata-mata fenomena internal atau intrapsikis. Kompetensi emosi berfokus pada sikap adaptif dari pengalaman emosional. Perkembangan emosional yang pertama yang terjadi pada bayi. Fisiologis membedakan emosi menjadi dua. Yang pertama yaitu emosi primer yang meliputi keterkejutan, ketakutan, ketertarikan. Dan yang kedua yaitu emosi yang melibatkan kesadaran diri seperti cemburu, malu, empati, dan juga bangga. Ekspresi emosi dan hubungan sosial yang tersenyum dan juga menangis merupakan bentuk awal komunikasi yang ditujukan kepada orang tua bayi. Tangisan dibagi menjadi tiga, yaitu tangisan dasar, tangisan marah, dan juga tangisan kesakitan. Yang pertama tersenyum refleksif yang biasanya terjadi saat bayi baru bangun tidur. Yang selanjutnya yaitu senyum sosial yang terlihat mulai umur 4 sampai 6 minggu yang biasanya sebagai respon dari suara pengasuh. Masa anak usia dini. Pada masa kanak-kanak awal, kesadaran diri anak-anak berkembang pesat sehingga ini berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengontrol emosi. Ada 4 aspek utama dalam perkembangan ini. Yang pertama yaitu mengekspresikan emosi, yang kedua memahami emosi, yang ketiga mengatur emosi, dan yang keempat mengatur emosi dengan teman sebaya. Masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada masa ini terjadi pada sekitar 6 sampai 12 tahun yang ditandai dengan pemahaman signifikan dalam mereka mengatur emosi mereka. Alexander Tis dan Stella Thomas membagi 3 tipe dasar temperamen. Yang pertama, anak yang mudah, yang umumnya memiliki hati suasana yang positif, mudah mengatur rutinitas. Yang kedua, anak yang sulit, yang cenderung bereaksi secara negatif seperti menangis dan juga memiliki rutinitas harian yang tidak teratur. Anak yang terlambat beradaptasi. Anak yang lambat dalam beradaptasi memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif, dan juga sulit mengontrol emosi dan menampilkan ekspresi emosi dengan intensitas rendah. Balita diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sangat inhibitif, sangat tidak inhibitif, dan juga kelompok menengah. Menurut Robert dan Bates, diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ekstraversi atau surgensi, yang kedua, afektivitas negatif, dan yang ketiga, pengendalian diri. Dasar biologis dan pengaruh pengalaman. Logan berpendapat bahwa anak yang mewarisi kondisi fisiologis yang cenderung membuat mereka memiliki jenis temperamen tertentu. Contohnya membuat anak mudah takut atau pemalu, namun dengan seiringnya berjalan waktu, rasa tersebut akan berkurang. Kesesuaian dan pengasuhan. Kesesuaian mengacu pada kecocokan temperamen anak dan keadaan lingkungan yang harus dihadapi. Contohnya seperti Jason, yaitu anak yang aktif yang dipaksa untuk duduk diam dalam waktu yang lama. Ada juga Jack yang lambat dalam beradaptasi, justru didorong untuk terus menghadapi situasi yang baru. Orientasi dan pemahaman sosial. Sejak usia dini, bayi sangat tertarik dengan dunia sosialnya. Salah satu metode untuk menguji sosial bayi adalah dengan menggunakan still face paradigm. Lokomosi adalah kemampuan bergerak yang juga mendorong motivasi bayi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan baru. Keterikatan. Menurut Blogi, keterikatan dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu mulai umur 0 sampai 2 bulan, di mana bayi tertarik pada figur manusia. Fase yang kedua mulai umur 2 sampai 7 bulan, di mana bayi mulai belajar membedakan orang yang dikenal dan juga tidak dikenalnya. Fase ketiga 7 sampai 24 bulan, aktif, dan bayi mulai aktif dengan mencari kontak dekat dengan pengasuh. Yang selanjutnya yaitu fase keempat, yang dimulai sejak usia 24 bulan sampai ke atas, di mana anak mulai memahami perasaan dan juga mempertimbangkan perilakunya. Wilayah otak yang terlibat dalam keterikatan termasuk prefrontal cortex, amigdala, dan juga hipotalamus. Ayah dan ibu sebagai pengasuh. Secara umum, ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan bayi di rumah. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, di Amerika Serikat, ayah mulai menjadi pengasuh penuh di rumah. Pengasuhan anak. Saat ini jumlah anak yang mengikuti pelayanan pengasuhan mulai meningkat, terutama di Amerika Serikat, di mana 2 juta anak diasuh di organisasi resmi dan jutaan lainnya lembaga yang tidak resmi. Salah satu penyebabnya yaitu orang tua yang tidak mendapatkan cuti berbayar untuk mengasuh anak mereka. Penggunaan pengasuhan juga berbeda seperti yang dilakukan. Keluarga Latino lebih jarang menitipkan anak di pusat pengasuhan. Namun ibu Amerika semakin banyak menggunakan pengasuh untuk mengasuh anak mereka. Strategi bijak dalam mengasuh anak menurut Cutler Marchetney. Yang pertama, memahami bahwa kualitas pengasuhan orang tua terhadap anak menjadi kunci utama. Mengambil keputusan terbaik kondisi keluarga. Meluangkan waktu untuk memilih pengasuhan terbaik untuk anak mereka. Dan juga yang terakhir, memantau perkembangan anak mereka secara rutin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.